Tahukah Anda bahwa dahulu Tanah Batak dikenal dengan kisah-kisah tentang adat kanibalisme yang menggemparkan dunia? Marco Polo, Thomas Stamford Raffles, dan Oscar von Kessel adalah orang-orang yang berpendapat tentang hal ini. Namun segala sesuatu berubah ketika misi penginjilan masuk di sana. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga adat yang begitu kontroversial ini digantikan oleh nilai-nilai baru yang membawa harapan? Mari kita ikuti jejak kekristenan di Tanah Batak. Suku Batak dikenal dengan tradisi adat yang begitu kuat, yang mencakup semua aspek kehidupan, dari kelahiran hingga kematian. Sebelum Injil masuk, mereka menganut animisme dan dinamisme. Bercocok tanam, berternak hewan, dan berladang adalah pekerjaan sehari-hari suku Batak. Hasil dari pekerjaan mereka biasanya dibawa ke pasar pada hari-hari tertentu. Di sana mereka juga melakukan transaksi untuk keperluan sehari-hari. Di masa lampau orang Batak tidak suka dengan orang luar atau orang-orang barat yang mereka anggap sebagai penjajah. Selain itu, ada sebuah pemahaman orang yang berada di luar Batak adalah ancaman. Sehingga sering terjadinya perang antar suku. Permusuhan antara satu kampung dengan kampung yang lain juga sering terjadi di Tanah Batak. Bahkan berakibat terhadap pembunuhan dan saling balas dendam hingga turun-menurun. Patuan besar Opu Pulo Batu atau yang dikenal dengan Sisingamanga Raja akan datang ke daerah-daerah di mana terjadi wabah penyakit dengan melakukan upacara menolak bala dan kehancuran. Para misionaris datang ke Tanah Batak dengan visi membawa terang Injil di tengah masyarakat yang belum mengenal Kristus. Perjalanan mereka bukanlah tanpa tantangan, dari medan yang berat hingga ancaman nyawa. Namun melalui ketekunan mereka mampu menanam benih iman hingga berdirinya gereja pertama di Tanah Batak. Dan kemudian melahirkan transformasi yang sangat besar. Nathan Ward dan Richard Burton 1824. Pertama ialah Nathan Ward dan Richard Burton. Misionaris dari Pekabaran Injil Baptis Inggris yang mulai melakukan pekabaran Injil di Tanah Batak pada tahun 1824. Mereka memulainya dari pesisir hingga masuk ke Silindung yang berada di dalam wilayah Batak Toba. Mereka diterima dengan baik oleh masyarakat dan raja setempat. Namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk yang salah menafsirkan khotbah penginjilan mereka. Dia mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil, seperti anak kecil. Penduduk tidak suka hal ini. Hal itulah yang menyebabkan Nathan dan Richard diusir dari sana. Samuel Munson dan Henry Lehman 1834. Misionaris selanjutnya datang dari Amerika. Mereka adalah Samuel Munson dan Henry Lehman. Keduanya tiba di Sibolga pada tahun 1834 dan menetap beberapa hari di sana. Kemudian tanggal 23 Juni 1834 Samuel dan Henry berangkat menuju pegunungan Silindung. Ketika mereka tiba di lembah Silindung, mereka dihadang dan ditangkap, lalu dibunuh. Kisah martirnya Henry dan Samuel ini diabadikan dengan sebuah monumen martir Henry Lehman dan Samuel Munson di Lobu Pinang, Tapanuli Utara. Berdirinya HKBP 1861. Lalu pada tanggal 7 Oktober 1861 diadakannya rapat 4 pendeta di Sipirok yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman dan 2 pendeta Belanda, salah satunya Gerrit van Azelt. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan dari organisasi Zendeling Emerlo Belanda kepada RMG Serikat Missionaris Rijn yang merupakan organisasi misionaris terbesar di Jerman. Tanggal tersebut juga menjadi hari berdirinya Huria Kristen Batak Protestan atau yang kita kenal dengan HKBP. Ludwig Ingwer Nommensen 1862. RMG atau Serikat Misionaris Rijn asal Jerman kemudian menugaskan Nommensen untuk melakukan tugas pelayanan di Sumatera.
Nommensen tiba di Barus pada tahun 1862. Di bawah Nommensen, misi amanat agung di Tanah Batak berkembang dengan sangat pesat. Meski demikian, tak sedikit juga kendala dan tantangan yang Nommensen temukan dalam pelayanannya. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih detail tentang sosok Nommensen dan sepak terjang pelayanannya, kamu bisa berkomentar di kolom komentar dan nanti Jejak Kekristenan akan membuat satu episode khusus untuk menggali lebih dalam siapa sebenarnya Nommensen dan apa yang dia lakukan hingga dia dikenang sebagai rasulnya orang Batak. Selain HKBP, selaku organisasi gereja pertama di Tanah Batak, terdapat beberapa gereja suku Batak lainnya yang juga berdiri di tanah ini. Di antaranya adalah Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP. GBKP adalah sebuah gereja yang berdiri di Tanah Karo dan melayani masyarakat Batak Karo. 18 April 1890 ditetapkan sebagai hari lahirnya GBKP. Lalu Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. GKPS adalah sebuah gereja dari daerah Simalungun yang melayani masyarakat Simalungun. GKPS berdiri 1 September 1963 di Pematang Siantar. Selain HKBP, GBKP, dan GKPS, ada juga beberapa gereja yang identik dengan suku Batak yang berdiri hingga kini di Tanah Batak. Seperti Huria Kristen Indonesia, HKI, Gereja Injili Karo Indonesia, GIKI, Gereja Kristen Protestan Angkola, GPKA, Gereja Kristen Protestan Pak Dairi, GKPPD, dan beberapa gereja lainnya. Gereja-gereja suku yang berada di Tanah Batak juga turut serta dalam membangun dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan di Tanah Batak. HKBP mendirikan SD, SMP, SMA, SMK hingga Universitas HKBP Nommensen. Dalam bidang kesehatan, HKBP juga memiliki rumah sakit di Balige. Dan sementara itu, GBKP memiliki Yayasan Pendidikan Kristen yang fokus menunjang pelayanan dalam bidang pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas SDM jemaat GBKP pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Yayasan Pendidikan Kristen GBKP dimulai dari TK hingga perguruan tinggi. GKPS juga memiliki kontribusi yang sama di bidang pendidikan dan kesehatan di Tanah Batak. Dalam hal pendidikan, GKPS memiliki puluhan sekolah dari TK hingga SMA. Sementara di bidang kesehatan, GKPS memiliki 2 rumah sakit. Itulah sejarah kekristenan dari Tanah Batak. Dari suku yang kuat dengan okultisme, gemar berperang dan kental dengan isu kanibal berubah menjadi kelompok suku yang melahirkan profesor, doktor, publik figur, pengusaha, pengacara, jenderal, hingga menteri. Dari suku yang tidak mengenal Tuhan, berubah menjadi suku terbanyak di Indonesia sebagai pengikut Kristus. Dan juga memiliki gereja yang jemaatnya terbesar di Asia Tenggara. Wow, bahkan memproduksi banyak sekali hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta. Terima kasih sudah menyaksikan Jejak Kekristenan. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan tentu saja bagikan video ini ke kerabat Anda. Jangan sampai lupa. Tuhan Yesus memberkati.